Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengkritik mereka di sini. Kalian ini menyaring nyamuk tapi menelan unta. Menyaring nyamuk tapi menelan unta. Sehingga kita harus belajar. Kita lihat ayat yang ke-23. Ayat yang 23 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis, dan jintan. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Dari perkataan ini, saya ingin menekankan bahwa Tuhan kita mengajarkan dua hal. Dua hal di sini. Yang pertama, Tuhan kita mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan dan melakukan hal-hal yang terutama, hal-hal yang terpenting. Hal-hal yang terutama dan terpenting itu harus kita lakukan, harus kita perhatikan. Kata terpenting di sini dikatakan, tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat, yang terpenting di dalam hukum, saudara. Kata terpenting di sini dari kata barus dalam bahasa Yunani berarti paling berat, paling berbobot. Diterjemahkan penting tidak salah, ya, berbobot ya maksudnya yang paling penting, yang paling utama. Dan hal-hal ini harus kita perhatikan. Ini adalah kesalahan dari orang-orang Farisi. Mereka tidak memperhatikan, Tuhan bilang, hal-hal yang paling penting ini, hal-hal yang paling utama. Hal-hal yang paling utama dalam apa, saudara? Dalam hukum Taurat. Sebenarnya bahasa Indonesia sering sekali menerjemahkan hukum Taurat. Ini sedikit mubazir karena kata Taurat di dalam bahasa Ibrani itu artinya hukum. Itu arti kata Torah. Torah itu artinya hukum, Taurat. Jadi hukum Taurat itu hukum-hukum sebenarnya. Dalam bahasa aslinya ya hukum saja. Dan ketika Alkitab memakai kata hukum, bisa ada berbagai hal yang dia maksud. Bisa yang dia maksud hukum adalah hukum Musa. Itu satu kemungkinan. Hukum Musa itu dicatat dari Kejadian sampai dengan Ulangan. Karena itu adalah kitab-kitab Musa. Tapi hukum bisa juga mengacu kepada seluruh perjanjian lama. Seluruh perjanjian lama bisa disebut hukum. Karena ini adalah hukum Tuhan. Tentu Tuhan punya banyak aturan, punya banyak firman di luar dari Musa. Karena setelah Musa ada Yosua, ada kitab sejarah, ada kitab hikmat, dan nabi-nabi, semua bisa disebut hukum juga. Kadang-kadang ketika disebut hukum, yang dimaksud adalah seluruh perjanjian lama. Tetapi bagi kita hari ini, hukum bukan hanya bisa saja mengacu kepada perjanjian lama. Hukum bisa juga mengacu kepada seluruh Alkitab, seluruh pewahyuan Tuhan. Ini bisa disebut sebagai hukum Tuhan. Ini bisa disebut sebagai firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, aplikasinya bagi kita hari ini adalah bahwa kita harus memperhatikan dan melakukan hal-hal yang terutama dalam firman Tuhan, dalam hukum Tuhan. Hukum Tuhan bagi kita adalah dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan kita harus tahu apa yang paling penting di dalamnya, apa yang paling penting. Hal-hal yang besar, hal-hal yang utama itu harus kita perhatikan. Nah, supaya kita tidak bingung, kita harus apa itu hal-hal yang utama? Tuhan Yesus ada sebut beberapa di sini. Coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan ayat 23. Dikatakan, tetapi yang terpenting dalam hukum, hukum Taurat di sini, hukum dalam hukum kamu abaikan. Yaitu apa? Tuhan Yesus menyebut 3 hal. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Rupanya 3 hal ini disebut Tuhan sebagai hal-hal yang utama di dalam firman-Nya. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan.